dari sekolah dipilih 2 orang gitu. Jadi pelajar pelopor itu sebenarnya pelajar yang mempelopori untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas gitu. Kenapa adanya kecelakaan lalu lintas gitu kan? Poin yang pertama itu langsung dibilang kurangnya kesadaran masyarakat gitu. Itu menggunakan sabuk pengaman gitu kan, itu pengetahuan dasar sebenarnya kita semua tahu. Cuman kalau misalnya anak 8 sampai 10 tahun kayaknya nggak terlalu aware gitu kan. Betul. Sama-sama yang kayak gitu, apalagi mereka kayak ikutin aja apa kata orang tuanya nggak pakai sabuk ya udah gitu. Santai kan aja gitu ya. Oh, Assalamualaikum Kansa, mau nggak ikut pelajar pelopor mewakili sekolah gitu ya. Kalau sekarang tuh siapa aja boleh ikut, jadi nanti ada form pendaftarannya, nanti inovasinya atau KTI-nya bakal dikumpulin, terus nanti diseleksi nih sama abang-abang kakak panitia gitu. Itu mungkin yang beda. Bagasi, bincang transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo rekan Moda, selamat datang kembali di channel YouTube Dishub Aceh. Dinas Perhubungan Aceh seperti biasa. Kalau layoutnya udah di sini, studionya udah kayak gini, udah pasti kita bakal ngobrol tentang hal-hal yang menarik seputar Aceh, seputar perhubungan. Dan kali ini justru lebih khususnya lagi untuk anak-anak remaja, ya kan? Sekarang anak-anak milenial tuh lagi aktif banget. Saya juga bingung tuh. Anak SMA udah ke luar negeri pertukaran, terus ikut kegiatan ini, duta itu. Salah satunya mungkin teman-teman kalau ada yang sempat mendengar pelajar pelopor keselamatan LLAJ, kali ini kita udah kedatangan nih 1 bintangnya, terang lagi ya kan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, ada Kansa. Hai, halo Kansa. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Kalau saya nggak usah ditanyain ya, emang selalu kayak gini-gini aja nih. Dan hari ini Kansa datang sebagai apa? Boleh perkenalkan juga dong ke rekan Moda supaya rekan Moda juga saling kenal gitu loh. Halo semuanya, saya Kansa Kiara Giata Samuksin. Saya merupakan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Provinsi Aceh. Bisa dipanggil Kansa gitu. Oke, hari ini tuh Kansa datang ke sini karena saya mau sidak ya. Saya mau tanya-tanya tentang pelajar pelopor yang sebenarnya mungkin familiar di kalangan anak muda terutama tingkat SMA. Tapi justru untuk yang ada di generasi berbeda mungkin agak-agak bingung nih. Ini tuh kegiatan apa? Boleh nggak dijelasin sedikit, emang pelajar pelopor itu apa sih? Jadi pelajar pelopor itu sebenarnya pelajar yang mempelopori untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas gitu. Jadi nanti mungkin ada inovasi di mana remaja tuh kan sering kayak punya pikiran yang kreatif gitu kan tentang inovasi-inovasi atau apa aja gitu. Kalau di sini Kansa buat untuk kalangan anak-anak sampai remaja gitu. Oke, dan berarti Kansa juga salah satu yang menjembatani informasi keselamatan berlalu lintas ya untuk rekan-rekan sepelantaran atau seumurannya sampai dengan anak-anak juga. Iya, gitu. Bebannya besar nih. Tapi enggak kok, karena kita juga pengen membahas karena ini merupakan salah satu program yang juga di audisikan atau dikompetisikan di tingkat provinsi. Nah, waktu itu Kansa mewakili sekolah mana kalau boleh tahu? Kansa mewakili SMA Laboratorium Unsyah. Jadi dari sekolah dipilih 2 orang gitu untuk dikompetisikan di Dishub Aceh untuk dipilihnya jadi pelajar pelopor keselamatan lalu lintas gitu. Oke, berarti dipilih dari lab school ataupun dari sekolahnya masing-masing. Bener. Termasuk dengan kandidat yang lain yang ada di sekolahnya mereka masing-masing gitu. Tapi saya justru penasaran ya, lab school kan ekskulnya ada banyak tuh. Benar. Tiba-tiba jadi pelajar pelopor gimana ceritanya Kansa? Itu masuknya jalur mana gitu loh? Coba dijelasin sedikit. Oke, jadi kebetulan waktu itu lagi liburan kan, jadi nggak sekolah. Jadi terus tiba-tiba gurunya dimasukin di satu grup gitu rame. Terus ibunya bilang kalau misalnya nih ada dari Dishub ada acara untuk kompetisi pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Tolong bentar ide-ide kreatif dari kalian. Jadi itu dikumpulin ranking 1 sampai ranking 3 di satu sekolah. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kebetulan waktu itu Kansa kelas 3 SMA. Jadi diminta tuh ide-idenya dan kebetulan Kansa buat pop up bukan untuk keselamatan lalu lintas. Jadi waktu itu
di Zoom waktu itu karena libur jadinya Zoom dan akhirnya kepilihnya tuh malahan bukan Kansa, jadinya kepilihnya ada namanya Aisyah Fatin. Jadi dia kepilih tuh untuk pergi. Pertamanya kan mau diambil cuma 1 orang aja dari Dishub, dan kebetulan ada slot kosong tuh. Dan diberitahuin ke Kansanya tuh kayak 5 hari sebelum lombanya. Oh, jadi mendadak dangdut ya. Oke. Kansa juga lagi pergi liburan waktu itu ke Jakarta, dan tiba-tiba gurunya telepon, halo assalamualaikum Kansa, mau nggak ikut pelajar pelopor? Mewakili sekolah gitu ya. Kebetulan waktu itu jadi ibunya kayak kasih peringkat gitu untuk idenya yang direalisasikan untuk dilombakan kan. Yang pertama ada Aisyah, yang kedua ada Bintang Lakarni, dan kebetulan dia itu ketua OSIS, jadinya nggak bisa bergabung. Jadi kepilihlah Kansa yang ketiga tuh waktu tuh. Jadi kepilihlah Kansa. Terus kan itu benar-benar mepet kali ya Kak, 5 hari, dan Kansa pulangnya itu baru lusanya. Jadi lusanya Kansa pulang, jadi di Jakarta tuh Kansa udah kayak nggak ikut mama sama papa, jadi kerjaannya sama laptop aja atau iPad gitu kan. Jadinya oke. agak sedih juga sebenarnya kan, orang tua liburan kita ya merelakan liburan untuk kegiatan gitu ya, yang positif gitu ya. Benar. Tapi ngomongin tentang proses Kansa akhirnya mewakili sekolah. Tadi katanya gurunya membuat grup WhatsApp, dimasukkan beberapa murid dan diberikan informasi kalau bakal ada perlombaan ini gitu, ataupun kegiatan yang satu ini. Sebelumnya Kansa tahu nggak sih tentang pelajar pelopor, atau memang no clue sama sekali? No clue sama sekali, emang nggak tahu apa-apa. Mungkin kayak Kansa aja sendiri kayak masih nyelenehin aturan-aturan lalu lintas malahan. Waduh, gitu. Berarti nih admin kita kurang bekerja keras ya, bisa dibuktikan nih. Masa masih banyak yang belum teredukasi? Ayo dong admin. Jadi begadangnya jadi lebih bersemangat gitu loh. Karena mungkin sebelumnya belum tahu, dan masih banyak juga teman-teman pelajar yang masih ada di tingkat Kansa belum mendapatkan informasi kegiatan ini. Akhirnya difasilitasi oleh guru gitu. Iya benar. Jadi berarti sebenarnya masih bisa ada kemungkinan mengajukan diri sendiri atau enggak sih? Bisa, karena kan sebenarnya itu kan dipilih juga kalau misalnya dari sekolah Kansa ya. Sekolah Kansa sebenarnya kan dia tentang yang tahu aja gitu, tentang peraturan lalu lintas mungkin kan. Mungkin itu emang bisa dipelajari, cuman kalau misalnya emang gak ada ditanam di dalamnya kan agak susah gitu ya. Betul. Jadinya bisa aja diajuin, tapi kebetulan saat itu gak ada yang mau. Jadinya akhirnya emang dipilih gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan ini, tadi mewakili sekolah, ini tahap yang pertama banget nih rekan Moda. Mewakili sekolah bersama dengan 2 orang temennya. Satu orang. Oke, sorry. Dari beberapa yang terpilih, akhirnya Kansa yang mewakili sekolah 1 orang aja ke tingkat provinsi. Iya, berdua. Oke, sorry ya. Jadi 2 orang dari sekolah Kansa kemudian terpilih ke tingkat provinsi, diadu lagi. Oke, nah di tingkat provinsi ngapain aja sih sebenarnya? Jadi yang pertama waktu sampai kami dikasih kamar, itu diacak ya sama siapa sekamarnya. Terus habis itu ada pembukaan, habis itu besoknya ada pemateri yang diisi sama orang-orang hebat. Terus habis itu ada pengajuan materi, kayak kita mempresentasikan apa produk kita atau apa inovasi kita yang akan kita buat. Terus habis itu ada ujian. Jadi ujiannya tuh tentang ujiannya tentang apa? Tentang materi-materi yang udah dikasih tahu tuh. Jadi ujian yang telah udah kan dipaparin tuh ada pengisian materi. Terus abis itu udah pengumuman langsung di hari terakhirnya. Siapa yang akan mewakili provinsi. Tapi sebelum itu aku mau flashback lagi nih, di masa-masa Kansa ada di kompetisi tingkat provinsi. Itu kan tadi ada materi-materi. Emang yang dibahas tentang apa sih? Karena ngomongin keselamatan kan beberapa kita mungkin semua orang tahu ya, ada beberapa yang cukup common tentang peraturannya, tapi ada nggak materi-materi yang kayak wah baru tahu nih gitu? Ada nggak dari yang Kansa ingat aja deh pengalaman pribadinya? Jadi seingat Kansa tuh materi-materinya itu tentang Undang-Undang Dasar nomor 22. Terus ada tentang pengetahuan dasar juga tentang peraturan-peraturan lalu lintas, mungkin ada tentang pengalaman abang-abangnya, tentang berkendara atau gimana. Terus nanti dijelasin juga, nanti dikasih kesempatan untuk bertanya tentang apa-apa aja yang belum kita tahu gitu. Terus nanti dijelasin gitu sama abang-abang yang keren gitu.
Oke. Akhirnya semua yang dari sekolah masing-masing berkumpul di kompetisi itu di tingkat provinsi. Terpilihnya berapa orang tuh? Ini penyaringan kan udah filternya udah rapat banget ya. Itu tuh akhirnya berapa orang yang akhirnya terpilih mewakili Provinsi Aceh untuk diperlombakan di tingkat nasional? Ada 3 orang. Dari mana aja? Yang pertama kalau nggak salah Kansa dari Aceh. Aduh lupa. Aduh nggak apa-apa. Jadi ada 3 orang. 3 orang. Yang pertama Zidan namanya dari Aceh mana gitu lupa. Okay. Yang kedua Kansa dari Banda Aceh. Yang ketiga ada Zian dari Aceh Timur. Ini Zidan sama Zian saudaraan apa gimana nih? Udah kayak Upin Ipin ya namanya. Zidan Zian gitu. Untung Kansa di tengah-tengah. Iya gitu. benar. Oke, berarti ada 2 pelajar laki-laki dan 1 pelajar perempuan waktu itu mewakili Provinsi Aceh. Biasanya nih kalau misalnya mewakili Provinsi Aceh ataupun mewakili provinsi ke tingkat nasional pembekalan, pasti ada tuh materi-materi atau mungkin ada pembekalan ekstra. Ada nggak sih persiapan versi Kansa ketika mau hadir ke kompetisi di tingkat nasional? Ya pertama tuh mungkin kan sesuai yang nasional minta tuh disuruh buat KTI. Apa itu KTI? Deket lagi dong mic-nya. Oke. KTI itu karya tulis ilmiah. Jadi waktu di nasional juga diminta. Oke. Terus diperbarui lagi sesuai format yang di nasionalnya. Kebetulan dibimbing juga sama guru sama di Sub Aceh juga. Terus ada memperbarui produk Kansa. Jadi waktu itu Kansa juga buat. Tapi kebetulan karena cuman 5 hari mepet banget ya Kak kan. Jadi cuman buatnya waktu itu asal-asalan aja. Terus jadinya jelek kali. Jadinya buat ulang gitu produknya. Jadi ada prototipenya gitu. Oke. Dan Kansa bersama dengan 2 orang lainnya mewakili dengan produk yang sama atau punya produk masing-masing nih teman-teman? Punya produk masing-masing. Yang pertama dia buat kayak sensor kecepatan gitu. Jadi kalau misalnya dia bawanya kecepatan nanti bakal ada bunyi gitu. Dia pakai kalau nggak salah Kansa sensor cahaya waktu itu. Oh wow, keren-keren ya anak SMA zaman sekarang ya. Saya dulu SMA bisa apa ya? Jualan sih saya. Mentok-mentok cuma di situ aja tuh prestasinya. Terus teman-teman yang lain yang juga mewakili Provinsi Aceh waktu itu selain pop-up book, kemudian sensor kecepatan dan satu lagi. Yang ketiga aplikasi, namanya Laporndan kalau nggak salah. Oh Laporndan, untung nggak lapor apa gitu kan? Kalau nggak ada program TV tuh Laporndan. Dan itu aplikasi apa sih Kansa? Jadi kalau nggak salah Kansa waktu itu Zian buatnya kayak misalnya ada kayak di jalannya rusak gitu kan, apalagi dia dari Aceh Timur kan. Ya terus dia tuh bisa difoto terus dikirim ke pihak yang lebih bertanggung jawab atas itu, terus nanti baru diresponnya apa gimana gitu. Atau mungkin ada kecelakaan gitu kan, bisa dilapor juga dari situ kalau nggak salah Kansa sih gitu Kak. Semacam customer service tapi yang satset melalui aplikasi gitu ya. Seru termasuk salah satu karya Kansa yang diperlombakan di tingkat nasional teman-teman. Ada namanya pop-up book nih, saya udah punya nih. Bukan punya saya, maksudnya pinjemin gitu loh ya. Ada How to Avoid Traffic Accident pop-up book yang dibuat oleh Kansa Kiara Giatasa. Mau lihat gak? Jadi boleh dong dijelasin sedikit tentang produk yang satu ini. Iya, jadi pop-up book nih Kansa buat tentang dalamnya tuh ada peraturan-peraturan dasar nih tentang aturan lalu lintas yang diperuntukkan di umur 8 sampai 10 tahun, dimana itu belum masuk usia remaja karena sesuai katanya Ratizul Haki, kalau misalnya mau ingatin anak remaja itu diingatinnya sebelum dia remaja karena bakal disimpan di core memory mereka yang akan tersimpan untuk selama-lamanya gitu. Betul. Dan ini merupakan salah satu program untuk mensosialisasikan keselamatan berkendara gitu ya. Iya benar sekali. Nah di dalam sini ada apa aja Kansa? Ini kan saya lihatnya dari belakang ya, nggak ada gambarnya tuh. Jadi, coba dong dijelasin sedikit. Kayaknya ini bisa nih. Nah ini apa nih? Itu menggunakan sabuk pengaman gitu kan. Itu pengetahuan dasar sebenarnya kita semua tahu. Cuman kalau misalnya anak 8 sampai 10 tahun kayaknya nggak terlalu aware gitu kan. Sama-sama yang kayak gitu. Apalagi mereka kayak ikutin aja apa kata orang tuanya. Orang tua
tuanya nggak pakai sabuk ya udah gitu Santai kan, aja santai aja. gitu ya. Tapi kalau misalnya kita perkenalkan ini, at least mereka waktu misalnya orang tuanya melanggar lalu lintas kayak, ih kenapa sih kan dibilang tuh itu nggak boleh gitu, diingatin ayahnya. Tuh kan nanti waktu mereka remaja, mereka akan munculnya kesadaran mereka sendiri untuk tidak melanggar aturan-aturan lalu lintas gitu sih. Oke, luar biasa. Kenapa akhirnya kepikiran bikin pop up book gitu? Nah, dari sekian banyak ide-ide di dunia ini ya kan, pasti tuh banyak pertimbangan. Kenapa akhirnya memilih untuk melakukan sosialisasi melalui produk yang seperti ini? Ya, pertama kan itu diseleksi dulu kan sama sekolah. Jadi waktu itu kan saya juga bingung nih, ini idenya mau apa ya gitu kan. Jadi abis itu kan saya cari Google kayak kenapa adanya kecelakaan lalu lintas gitu kan. Faktor terbesar gitu ya. Terus di poin yang pertama itu langsung dibilang kurangnya kesadaran masyarakat gitu. Itu apa yang bawa motor sama mobil nggak sadar semua ya sambil merem ya. Kurangnya kesadaran ya. Jadi terus kan saya cari-cari tahu juga ternyata remaja tuh juga tingkat kematian remaja itu nomor satunya tuh karena kecelakaan gitu. Nih. Ya saya baru tahu juga tuh. Saya juga. Jadi kita semua baru tahu karena memang ini salah satu fakta yang mungkin nggak di semua platform bisa kita dapatkan, tapi ternyata ini justru menjadi salah satu kenyataan yang ada sekarang gitu ya. Ternyata tingkat kematian yang disebabkan oleh kecelakaan pada remaja cukup tinggi. Dan salah satu alasannya kenapa tinggi karena kurang kesadaran. Nggak bisa sepenuhnya kita salahin orang tua sih, tapi ya memang kan kesadaran datangnya dari diri masing-masing ya. Kalau ditepok sadar, kalau nggak ditepok sadar gitu. Tapi ya memang justru peran teman-teman seperti Kansa sebagai pelajar pelopor keselamatan itu tuh justru penting banget gitu. Nah, dengan adanya buku ini nih, targetnya ke siapa dan kemudian rencananya apa Kansa? Kayak Kansa bilang sebelumnya, target Kansa tuh di usia 8 sampai 10 tahun. Dimana kalau misalnya Kansa tengok-tengok tuh dari WHO dibilang kalau misalnya remaja itu di kisaran 10 sampai 19 tahun. Jadi 8 sampai 10 tahun tuh kan belum kecil, enggak kecil kali juga tapi belum masuk usia remaja. Betul. Jadi itu saat umur-umur yang tepat gitu untuk diperkenalkan buku ini. Jadinya mereka akan munculnya paham dulu, kepahaman terhadap aturan lalu lintas, terus diharapin bisa munculnya kesadaran waktu mereka usia remaja nanti gitu. Oke, dan itu adalah salah satu hal yang menjadi poin presentasi Kansa di tingkat nasional juga kemarin. Nah, kita bahas nih kompetisi nasional ya. Itu tuh programnya berlangsung berapa lama dan kemudian diadakan di mana Kansa? Kemarin itu programnya ada 4 hari. Jadi diadainnya di Jakarta. Jadi di hari pertama itu sampainya dulu kan dari berbagai daerah, terus langsung di acaranya tuh di satu hotel, di hotel berbintang lah di Jakarta kan. Berbulan juga boleh kok. Terus di hari pertama langsung di pembukaan dulu, terus abis itu istirahat, terus hari keduanya kita ada presentasi, yang mana jadi presentasinya tuh menariknya nggak dilihat sama yang lain, jadi cuma juri sama peserta aja, sama juga di nasional gitu. Jadi presentasinya cuma gitu. Jadi nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu, cuman ada juri, ada beberapa panitia yang ingatin untuk waktunya, dan ada peserta itu sendiri kayak gitu. Terus di sela-sela kan kita presentasi sendiri, terus peserta-peserta yang lain ngapain itu diisi juga materi, sama materinya juga menarik kali kayak public speaking gitu, cara public speaking yang benar, terus tentang kemarin tuh ada aturan-aturan juga lalu lintas dan lain-lainnya gitu. Oke. Nah, berarti dari kegiatan itu pun Kansa berarti bersaing dengan daerah-daerah lain dong? Iya, benar. Ada nggak challenge atau mungkin ya jadi salah satu kesulitan tersendiri gitu ya ketika bersaing dengan daerah-daerah lain? Atau justru jalannya adem ayem aja nih? Gimana di share dong ke kita? Pastinya lebih sulit ya karena saingannya bukan kita lagi, maksudnya yang udah dari luar gitu kan. Betul. Jadinya kita tapi kayak nggak tahu gitu karena presentasinya kan cuma juri sama peserta, jadi kita nggak tahu nih apa yang mereka presentasikan. Paling yang cuma ditanya tuh seputaran teman-teman gitu, misalnya kawan sekamar gitu, kawan sebelah kamar atau yang lain kayak gitu. Jadinya persaingannya pasti sulit kayak gitu.
Terus juga capek, pasti capek kali gitu. Capek ya, dan bersaing di tingkat nasional dan mewakili nama daerah, itu pasti kan pressure-nya ada banget ya. Dan jauh dari orang tua. Benar. Nah, ada nggak tantangan selama mungkin kegiatannya berlangsung? Ini berlangsungnya di bulan September. Tapi sudah ada seleksi di tingkat provinsi itu dari bulan Juli. Nah, sepanjang itu ada nggak sih tantangan? Mungkin ada perasaan, aduh bisa nggak ya aku membawakan presentasi ini, atau justru aduh kayaknya aku merasa nggak pantas deh, insecurity atau segala macam. Kalau versi Kansa gimana nih? Pasti ada. Karena kan awalnya Kansa udah bilang Kansa nggak ngerti sama sekali nih tentang aturan-aturan lalu lintas, bahkan bisa bilang Kansa juga salah satu pelanggar pada masanya. Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Okay. Pada masanya. Jadi habis itu Kansa juga ada pressure, ini betul nggak ya? Ini ke Jakarta lo, bawa nama Aceh lo, itu pressure-nya tuh berat kali kan. Betul. Terus dengan kebetulan ada guru pendamping yang kayak revisi. Bukan guru pendampingnya sih. Ini bukan nih orang ini, di depan kita bukan nih. Oh bukan ya? Bukan. Oke. Kepala sekolah, guru pendampingnya sih selalu rangkul Kansa gitu. Tapi ada kepala sekolah juga kebetulan dosen juga kan. Jadinya yang kayak revisi itu sih capek kali ya. Sempat nangis juga kayak nggak mau ikut kayak gitu. Jadinya ya pasti ada proses up and down-nya juga. Bener. Nah, di masa-masa ataupun di fase-fase persiapan sampai dengan akhirnya selesai mengikuti kegiatannya, apa sih yang memotivasi Kansa akhirnya mau nggak mau harus mau nih, atau ya mau nggak mau ya tetap harus jalan terus? Ada nggak sih yang kebesit di pikirannya waktu itu? Iya, waktu itu kebetulan lagi di mobil ya, lagi di jalan, terus lihat anak masih umur 6 SD bawa motor, tuh kayak astagfirullahaladzim. Tunggu, saya ada pertanyaan nih. Iya. Kamu lihat anak bawa motor dari mana taunya dia ke 6 SD? Kecil banget Kak. Maksudnya itu langsung tahu lah, Kakak tengok juga langsung kayak kayaknya ini masih SD deh gitu. Tapi mungkin saya juga kalau dilihat-lihat dari motor sih kelihatan 15 tahun ya. Gimana? Setuju nggak nih? Walaupun agak berumur, tapi ya berarti memang usianya masih kecil kan? Bisa dibilang kayaknya sih 6 SD. Terus dia nggak pakai helm, terus bawanya kayak gitu. Ugal-ugalan ya. Jadinya kayak nggak betul nih kayak gitu kan. Jadinya kayak kayaknya bisa dicoba nih programnya, mungkin bisa berhasil. Kita kan nggak pernah tahu kan. Jadinya ya udahlah, bismillah aja coba berangkat gitu. Dengan ada dibimbing sama guru-guru juga, sama di Sub Aceh juga kan, jadinya termotivasi tersendiri gitu. Karena ada pressure juga kan bawa nama Aceh gitu. Betul. Berarti karena melihat situasi di sekeliling kita karena memang ya kesadaran jadi PR besar sih sebenarnya. Ini bukan masalah tanggung jawabnya Kansa sebagai pelajar pelopor, tapi juga tanggung jawab kita semua loh. Tanggung jawab kita semua yang menggunakan jalan, yang juga berlalu lintas bersama-sama, dan kemudian menggunakan fasilitas jalan bersama-sama. Ini tuh jadi salah satu PR yang sebenarnya semua orang tuh harus aware dengan hal ini. Karena ya kalau cuma Kansa dan teman-temannya doang ya capek dong ya kan. Yang awalnya cuma memberikan produk ya ujung-ujungnya jadi repot sendiri gitu loh. Karena ngomong-ngomong tentang remaja, selama dia masih belum ada di usia legal atau mungkin dia di usia matangnya, itu sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua atau juga ya orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini Pak rekan muda juga nih. Kalau rekan muda sekarang ini usianya sudah tidak remaja ya, sudah tidak muda lagi, bisa dipastikan kan pasti ada keturunan ya. Jadi harus bisa mengedukasi hal-hal yang seperti ini sedini mungkin dan sebaik mungkin. Dan sebenarnya ya cara edukasi yang paling baik adalah mencontohkan. Jadi orang tua, rekan muda di rumah, termasuk kita-kita nih yang wajahnya kelihatan di sini ya, saya juga mencoba untuk memberikan contoh terbaik bagi lingkungan saya gitu. Mungkin Kansa juga berpikiran hal yang sama. Tapi ngomong-ngomong tentang kegiatan ini, setelah mengikuti serangkaian program, terus juga harus melewati banyak tantangan, ada gak sih dampak positif yang Kansa rasakan ketika sudah selesai
mengikuti program baik tingkat provinsi sampai dengan nasional. Ya, jadi kan kayak Kansa bilang tadi, Kansa nggak tahu sama sekali tentang peraturan lalu lintas. Jadinya Kansa sekarang udah nge-research, terus tahu-tahu lah apa aja akibat sebab akibat yang Kansa dapatin kalau misalnya Kansa melanggar aturan-aturan. Jadinya Kansa sendiri juga lebih aware, terus sama kawan-kawan Kansa juga di SMA gitu. Jadi kayak misalnya mereka, cuma sana nggak pakai helm tuh, Kansa kepak kepalanya. Ya Allah. Wow. Saya mundur dulu nih. Bercanda ya. Oke. Jadi kayak kan saya ingatin nih, jangan gitu. Misalnya belum ada SIM, ya udah diantar dulu kayak gitu. Jadi, atau juga bisa menggunakan fasilitas umum. Iya, benar. Kayak misalnya dari Dinas Perhubungan Aceh dan juga Dinas Perhubungan Banda Aceh itu kita punya tuh fasilitas umum namanya Transkutaraja ya. Ada feedernya juga, ada Trans Kampus, dan ada banyak sekali Transkutaraja di koridornya masing-masing yang bisa diakses mumpung masih gratis. Ya kan? Jadi mahasiswa friendly dan pelajar friendly gitu, nggak ngeluarin modal. Tenang aja, duit jajannya masih bisa kok beli minuman-minuman dan juga makanan lain ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kegiatan, saya dapat bocoran dari produser, padahal kita nggak punya produser. Nggak ada sih. Tim kreatif juga udah memberikan bocoran kalau ternyata Kansa itu adalah salah satu pelajar yang aktif di bidang olimpiade. Iya, benar. Nah, ini kan olimpiade ke pelopor agak jauh ya. Kan agak-agak gitulah ya. Nah, apakah prestasi-prestasi di luar dari tema ini juga masih bisa menunjang entah itu poin atau mungkin ya performa kamu, atau sebenarnya justru nggak terhitung juga nih selama bukan berhubungan dengan lalu lintas? Nah, jadi kalau misalnya di nasional mungkin emang nggak diminta, mungkin nggak tahu ya di tahun ini apa diminta atau enggak, tapi nantinya di kalau di nasional di provinsi tadi ya. Jadi kalau misalnya di nasional nanti bakal diminta tuh kayak ada poinnya sendiri kalau misalnya menang apa gitu. Nanti ditambah poinnya gitu. Itu juga menunjang sih untuk menang atau enggaknya gitu. Itu dia. Jadi kalau rekan muda di rumah ngerasa saya kan anaknya sporty banget nih. Kayak saya ya kan. Saya tuh anaknya sporty banget. Saya nggak ada, saya kurang nih pemahaman tentang keselamatan. Tenang. Karena Kansa pun yang punya background olimpiade matematika pada masanya, tetap masih bisa punya kesempatan untuk menjadi pelajar pelopor keselamatan LLAJ ya. Dan ini justru membuka kesempatan untuk anak-anak muda yang ada di usia yang sama untuk bisa ikut program yang satu ini, karena katanya programnya juga udah dibuka di tahun 2023. Boleh dijelasin dikit dong, ini programnya seperti apa, dan kemudian tahun ini ada nggak yang berbeda sedikit mungkin dari tahun-tahun sebelumnya? Jadi mungkin yang beda tuh sekarang ini usia ya. Usianya tuh sekarang dari dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA itu 15 sampai 16 tahun. Betul. Tahun kemarin kan boleh kelas 3, sekarang nggak boleh lagi. Mungkin karena mepet juga waktunya. Terus mungkin sekarang kan dulunya tuh dipanggil ke sekolah, misalnya dikasih surat gitu. Kalau sekarang tuh siapa aja boleh ikut. Jadi nanti ada form pendaftarannya, nanti inovasinya atau KTI-nya bakal dikumpulin. Terus nanti diseleksi nih sama abang-abang kakak panitia gitu. Itu mungkin yang beda. Ada berkas-berkas yang harus disiapkan, kayak misalnya medical check up tuh, foto dari ujung kepala sampai ujung kaki, mana tahu ya kan? Atau mungkin ada berkas-berkas lain kayak SKCK dan segala macam. Kalau dari pengalaman Kansa kemarin deh, persiapannya apa aja Kansa pada waktu itu? Silakan. Ya, jadi kalau misalnya waktu itu Kansa cuma siapin KTI aja sih, nggak ribet-ribet, cuman sama fotokopi kartu pelajar. Terus ada prototype, terus ada surat berkelakuan baik dari sekolah, nanti juga bakal diminta ke nasional soalnya. Terus ada surat rekomendasi dari perhubungan di daerah, mungkin kalian dari daerah mana gitu kan. Terus itu aja sih paling gitu. Dan kalau rekan muda agak-agak bingung ya kan, agak-agak kok saya nggak paham ya sama informasinya, tenang, karena informasinya juga sudah disediakan di media sosialnya di Sub Aceh. Betul begitu Pak? Betul ya, sudah ada di Instagramnya di Sub Aceh. Jadi tinggal di
scrolling aja, dicari tahu, tapi jangan lupa di follow. Sambilan ya kan. Dan kalaupun ada pertanyaan juga bisa tanya langsung ke miminnya Instagram di Sub Aceh gitu. Dan Kansa pada waktu itu juga mempersiapkan KTI. Iya benar. Atau karya tulis ilmiah. Nah pada waktu itu menjelaskan tentang apa, kenapa akhirnya bisa terpilih gitu loh. Ide cemerlang apa sih yang Kansa berikan gitu loh. Iya, KTI Kansa tuh judulnya upaya meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya melalui media pop-up book. Jadi kan sesuai prototipe nih, Kansa kan udah buat prototipenya buku pop-up book. Jadi di dalam KTI-nya tuh mungkin Kansa akan jelasin pop-up book tuh apa, terus apa aja peraturan-peraturan lalu lintas dan lain hal sebagainya gitu. Berarti produknya atau produk ini prototipenya kemudian dijelaskan dalam bentuk karya ilmiah gitu ya, karya tulis ilmiah. Berarti nggak akan jauh-jauh dari ide awal kamu, tinggal mempersiapkan ide awal yang cukup matang dan kemudian ditulis dan juga direalisasikan dalam bentuk prototipe seperti ini. Kalau ada ide-ide yang lebih cemerlang, mana tahu kan kita bisa mendapatkan juara-juara yang jauh lebih mantap gitu loh dan punya prestasi yang cukup tinggi. Waktu itu katanya Kansa juga punya prestasi di tingkat nasional. Iya, jadi waktu pergi ke nasional kemarin alhamdulillah dapat juara 6 atau harapan 3 di sana. Bersaing dengan semua provinsi dong. Iya, benar. Itu luar biasa loh. Mana tahu tahun depan kita bisa juara 1, 2, 3 ya kan. Dan itu semua pasti dengan persiapan yang cukup matang gitu. Nah, cara nulis KTI atau mungkin karya tulis ilmiah, ada nggak tips dari Kansa supaya kalau ada rekan muda, aduh bingung nih nyari idenya di mana ya Kansa? Atau mungkin aduh saya nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau Kansa sendiri versi kamu itu gimana? Ya jadi pertama mungkin bakal pasti ada ininya tuntutan dari nasional atau provinsinya apa aja isinya gitu, kayak misalnya gambaran umumnya apa itu gampang aja, kayak misalnya cari di Google tapi bukan copy paste ya, tapi jangan di copy paste, cuman referensi aja, referensi dari Google, terus dibuat dari bahasa sendiri sesuai kepahaman sendiri, terus habis itu diceritain aja, misalnya buatnya apa, inovasi. Misalnya aku mau bikin board game, jadi kayak game tentang kesadaran lalu lintas. Nah berarti aku harus menulis apa tuh Kansa? Ya, pertamanya buat dulu kenapa pilih board game itu, dijelasin aja, ditulis di karya tulis ilmiahnya, terus mungkin dijelasin board game tuh ngapain aja, terus dijelasin juga board game tuh apa, tujuannya apa gitu, manfaatnya apa dan lain-lain. Oke, kalau teman-teman terbiasa dengan sebenarnya karya tulis ilmiah ini seharusnya tidak terlalu ribet ya, karena ada di tingkat sekolah menengah atas, jadi nggak yang harus referensi gimana-gimana banget, asalkan bisa menguasai ide yang disampaikan dan ide yang disampaikan juga benar-benar ide yang realistis gitu. Jadi jangan tiba-tiba saya mau bikin mobil yang segini-gini gitu loh. Jadi jangan terlalu buru-buru ya teman-teman. Nah yang paling penting adalah teman-teman juga bisa mengambil kesempatan di program pelajar pelopor keselamatan LLAJ di tahun 2023. Kalau mau nanya-nanya sama Kansa boleh nggak? Boleh banget. Tanyanya di mana? Di Instagram boleh @kansakiara hanya 2. Ada 2. Oke, atau kalau nggak pengen tanya ke Kansa juga bisa tanya ke Instagramnya di Sub Aceh dan bakal dibalas sama admin kita. Insya Allah admin kita ramah kok, pakai emojinya sampai 10 kadang-kadang. Kadang-kadang ya kalau lagi good mood tuh. Tapi yang jelas informasinya semua bisa diakses di sana dan teman-teman sebagai rekan muda juga bisa mengambil peran nih. Kalaupun usianya sudah lewat dari yang ditentukan, masih bisa ajak saudara-saudaranya ya kan. Yang paling penting mempersiapkan ide terbaiknya gitu. Ada tips mungkin yang ingin disampaikan untuk rekan muda yang mana tahu ingin mendaftar di tahun ini? Silakan. Kalau misalnya ada inovasi ya daftar aja, nggak apa-apa, nggak usah mikirin bakal menang atau enggak, kan namanya juga berusaha. Terus jangan lupa doa juga. Jadi kalau misalnya ada inovasi daftar aja langsung, diklik websitenya ada di Instagramnya di Sub Aceh gitu. Oke, saya dapat bocoran tadi katanya tahun ini akan ada 3 orang yang akan mewakili provinsi kita. Benar. Betul ya, slotnya 3 loh. Masa nggak mau berusaha?
Pasti akan ada banyak mendapatkan benefit atau juga dampak positif kayak yang Kansa bilang tadi. Ada banyak edukasi yang bisa disampaikan dan yang paling penting bisa mendapatkan pengalaman. Yes, Tuh, itu kapan paling lagi penting. kan? Paling penting. Oke, rekan Moda, terima kasih untuk yang sudah menonton sejauh ini. Videonya lumayan panjang, semoga sampai di titik ini juga masih nontonin ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ikuti program atau kegiatan pelajar pelopor keselamatan LLAJ di tahun 2023. Dan informasinya semua bisa diakses di media sosial Dishub dan boleh tanya-tanya ke Kansa tadi katanya. Dan yang jelas jangan lupa nonton video-video lainnya yang selalu kita bikin di ruangan yang satu ini. Kalau gitu terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.